Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, oke baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta kesediaan ketua kelasnya memimpin teman-temannya dalam berdoa. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya dalam berdoa. Terima kasih kepada ketua kelasnya yang boleh memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah anak-anak, memulai pelajaran kita hari ini Ibu ingin absen terlebih dahulu ya. Siapa teman-temannya yang tidak hadir? Dea, keterangannya sakit. Yang lain hadir semua. Hadir semua ya, kecuali Dea yang sakit. Oke, anak-anak. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, semuanya sudah semangat ya pasti mengikuti pelajaran. Semuanya sudah sarapan? Oke, tentunya ya. Jadi kalau tidak sarapan pasti tiba di sekolah, tiba di kelas itu akan mengantuk, akan tidur, dan pelajaran tidak akan ada yang diterima, tidak akan ada yang dibawa pulang ya. Berbeda kalau kita belajar dengan semangat, pasti pelajaran itu akan mudah kita terima, mudah kita serap, dan akan tersimpan di dalam ingatan kita, mudah kita ingat, dan akan mudah kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau kita belajar itu harus yang semangat supaya pelajaran yang kita terima itu bisa tersimpan di dalam memori kita ya. Oke, terima kasih. Jadi, memulai pelajaran Ibu ingin yang di belakang supaya agak maju ke depan, supaya lebih jelas juga Ibu lihat, dan penjelasannya juga lebih didengarkan ya. Ya, terima kasih. Yang di pinggir juga kalau boleh jangan sandar supaya tidak mengantuk pada saat mengikuti pelajaran dan tidak tidur ketika mengikuti pelajaran. Ya, silahkan yang di pinggir agak masuk ke dalam, Eka dan kawannya. Ya, terima kasih. Yang di depan juga kalau boleh diluruskan yang ke belakang dan yang depan semuanya supaya lebih rapi. Nah, kalau seperti ini kan enak, kita belajar dengan aman, belajarnya juga nyaman, sehingga materi yang kita dapat akan lebih mudah kita dapatkan ya. Kalau belajarnya nyaman dan aman seperti ini. Nah, anak-anak, semuanya sudah punya buku paket ya. Buku paket biologinya semuanya sudah punya. Oke, bagus. Jadi silahkan kalian buka materinya pada halaman 50. Pada halaman 50 materi kita hari ini. Namun sebelum Ibu mengajarkan materi kita hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira ada tidak yang masih ingat pelajarannya minggu lalu? Pelajaran kita minggu lalu, kira-kira ada tidak yang masih ingat? Nah, silahkan ketua kelasnya. Ya, betul sekali ya, betul sekali. Jadi pelajaran kita minggu lalu itu tentang sistem pernapasan. Nah, pelajaran kita minggu lalu tentang sistem pernapasan. Ada tidak yang masih ingat organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pernapasan? Nah, silahkan Dini, masih ingat? Ya, betul sekali ya. Jadi betul sekali. Jadi yang termasuk sistem pernapasan atau organ-organ pernapasan yaitu yang pertama yaitu hidung, yang kedua yaitu faring, yang ketiga yaitu laring, yang keempat yaitu trakea, yang kelima yaitu bronkus, dan yang keenam yaitu paru-paru. Nah, anak-anak, pelajaran kita hari ini yaitu tentang sistem pencernaan. Jadi minggu lalu tentang sistem pernapasan, minggu ini atau hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Untuk itu, Ibu ingin bertanya, kira-kira ada tidak yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ada yang tahu apa itu sistem pencernaan? Ya, silahkan Anggi, apa itu sistem pencernaan?
Nah, betul sekali ya. Jadi menurut teman Anggi, sistem pencernaan adalah organ-organ pencernaan. Jadi secara umum, sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang memiliki fungsi atau berfungsi mencerna makanan. Jadi sistem pencernaan adalah organ-organ yang terlibat dalam sistem pencernaan. Lalu pertanyaan Ibu selanjutnya, ada tidak yang tahu apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan? Ada? Silahkan. Nah, betul sekali ya. Jadi betul sekali jawaban dan temannya. Jadi sistem pencernaan, organ-organ pencernaan yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus halus, yang kelima yaitu usus besar, dan yang keenam yaitu anus. Oke, jadi seperti yang dijelaskan temannya, jadi pada pelajaran kita hari ini Ibu akan membagi beberapa kelompok, dan pembahasan kita hari ini akan lebih fokus kepada sistem pencernaan pada hewan. Jadi sistem pencernaan pada hewan. Nah, Ibu minta berhitung dari 1 sampai 3. Berhitung dari 1 sampai 3 dimulai dari Anggi. Silahkan berhitung dari 1 sampai 3 sampai seterusnya. Oke, jadi semuanya sudah berhitung ya. Jadi Ibu minta yang menyebut angka 1 silahkan bergabung, yang menyebut angka 2 silahkan bergabung, dan yang menyebut angka 3 silahkan bergabung. Oke, jadi di sini ada 3 kelompok ya. Ada 3 kelompok, masing-masing kelompok akan mempunyai pembahasan tentang sistem pencernaan. Yang kelompok 1 akan membahas sistem pencernaan pada reptil. Akan membahas sistem pencernaan pada reptil. Yang kedua, kelompok 2 akan membahas sistem pencernaan pada mamalia. Lalu kelompok 3 akan membahas sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Jadi kelompok 1 reptil, kelompok 2 mamalia, dan kelompok 3 yaitu Pisces atau ikan. Nah, masing-masing kelompok ada 2 pokok yang akan kalian cari atau diskusikan bersama. Yang pertama yaitu organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan pada reptil, mamalia, atau Pisces. Masing-masing kelompok akan mencari organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan hewan-hewan yang kalian diskusikan. Lalu yang kedua, bahasan yang kedua yaitu bagaimana mekanisme atau proses dalam sistem pencernaan hewan-hewan yang kalian diskusikan. Jelas ya materinya, jadi organ-organ apa saja yang terlibat dan bagaimana mekanisme atau prosesnya. Jadi kelompok 1 membahas reptil, kelompok 2 mamalia, dan yang kelompok 3 yaitu Pisces atau ikan. Jadi Ibu akan beri waktu selama 20 menit. Ibu akan beri waktu 20 menit untuk kalian berdiskusikan secara bersama, dan setelah berdiskusi nanti Ibu akan berikan waktu naik ke depan perwakilan satu orang satu kelompok untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil diskusi kalian. Jadi waktunya Ibu silahkan. Nah, bagaimana Anggi? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Ya, jadi kelompoknya Anggi itu kalian mencari organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan pada reptil, dan kalian itu mencari bagaimana proses atau mekanisme yang terjadi pada pencernaan reptil. Seperti itu. Mengerti ya? Oke, silahkan berdiskusi. Kelompok yang lain bagaimana? Jelas? Ada yang kurang dimengerti mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini kenapa? Ya, kalian kalau kelompok ini kalian mencari tentang organ-organ apa saja yang termasuk dalam sistem pencernaan pada ikan, dan bagaimana mekanisme yang terjadi atau proses yang terjadi dalam sistem pencernaan pada ikan. Jelas ya? Jadi ya, kalian boleh mencari dari berbagai sumber.
Silahkan. Jelas ya kelompok yang lain? Silahkan mengerjakan. Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup ya, sudah 20 menit. Silahkan kalian rampungkan semuanya. Dan Ibu minta perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk naik mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, siapa yang naik? Ya, Anggi, silahkan memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Teman-teman yang lain silahkan menyimak penjelasan dari temannya. Nah, betul sekali ya. Berikan tepuk tangan untuk temannya yang boleh mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, betul sekali ya. Jadi berdasarkan penjelasan dari kelompok 1 atau kelompok yang bahas tentang reptil, jadi mereka ada lima organ atau organ-organ pencernaan pada reptil. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua yaitu kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus, dan yang kelima yaitu kloaka. Lalu Ibu berikan waktu selanjutnya untuk kelompok 2 yang membahas mamalia untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Siapa perwakilannya? Ya, ketua kelasnya. Silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, bagus sekali ya, luar biasa bagus sekali. Silahkan berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Jadi, betul sekali dari penjelasan kelompok 2. Dari kelompok 2 ada beberapa organ pencernaan pada mamalia. Yang pertama yaitu mulut, kedua yaitu kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung, yang keempat yaitu usus halus, yang kelima yaitu usus besar, dan yang keenam yaitu anus. Jadi kelompok 5 tadi ada 5 organ pencernaan pada reptil, dan yang kelompok 6 yaitu kelompok 2 yaitu 6 organ pencernaan pada mamalia. Lalu kelompok yang terakhir, kelompok 3, silahkan perwakilan kelompok 3 untuk naik memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, siapa perwakilannya? Ya, Dini, silahkan. Yang lain, teman-teman yang lain menyimak ya, atau mendengarkan penjelasan dari teman-temannya. Nah, betul sekali ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk teman kelasnya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 3 yang membahas tentang sistem pencernaan pada Pisces atau ikan. Jadi menurut kelompoknya ada 5 organ pencernaan pada ikan. Yang pertama yaitu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus, dan yang kelima yaitu kloaka. Jadi anak-anak jelas ya dari pemaparan ketiga kelompok kalian ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada satu perbedaan yang paling menonjol, bahwa ternyata sistem pencernaan dari ketiga jenis hewan ini berbeda. Pada reptil dan Pisces itu adalah sama, tetapi pada mamalia itu berbeda. Jadi Pisces dan reptil itu organ pencernaannya ada 5. Yang pertama yaitu mulut, kedua yaitu kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus, dan yang kelima yaitu kloaka. Sedangkan pada mamalia ada 6 organ pencernaan. Yang pertama yaitu mulut, kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan keenam yaitu anus. Nah, apa perbedaan antara anus dan kloaka? Apakah Pisces dan reptil ini tidak memiliki anus dan mamalia sendiri tidak memiliki kloaka? Ada yang bisa menjawab? Nah, silahkan ketua kelasnya.
Nah, betul sekali ya. Jadi perlu kalian pahami bahwa kloaka ini merupakan sebuah lubang posterior atau lubang yang berada di bagian belakang tubuh yang berfungsi sebagai saluran pengeluaran pencernaan makanan dan pengeluaran urin. Jadi hampir sama fungsinya dengan anus, tetapi apa yang membedakan antara kloaka dan anus ini adalah bahwa anus ini adalah ujung dari saluran pencernaan. Jadi anus ini berfungsi sebagai jalan keluarnya atau limbah hasil makanan yang dicerna di dalam tubuh ini keluar melalui anus. Sama juga dengan kloaka, tetapi kloaka ini selain berfungsi sebagai jalur keluarnya limbah atau sisa-sisa makanan, kloaka ini juga berfungsi sebagai alat perkawinan. Jadi kloaka ini bisa berfungsi sebagai alat perkawinan bagi beberapa spesies hewan, misalnya ikan ataupun katak. Jadi bedanya anus dan kloaka ini karena anus hanya sebagai tempat keluarnya kotoran, tetapi kloaka bisa berfungsi sebagai tempat keluarnya kotoran dan juga berfungsi sebagai saluran untuk kawin pada beberapa jenis hewan tertentu. Jadi cukup jelas ya. Oke anak-anak, jadi materi kita hari ini cukup menarik ya. Jadi ibu harap apa yang kalian pelajari hari ini tidak akan kalian mudah lupakan. Untuk ke kelompok-kelompoknya ya silahkan kembali ke tempatnya masing-masing karena diskusi kita hari ini sudah selesai. Ya silahkan. Nah anak-anak, jadi ibu rasa cukup jelas ya materi kita hari ini tentang sistem pencernaan. Jadi perlu kalian ingat kembali pada reptil dan Pisces itu organ pencernaannya sama. Ada 5 organ pencernaan secara umum. Yang pertama yaitu pada Pisces dan reptil yaitu mulut, kerongkongan, usus, lambung, usus, dan kloaka. Sedangkan pada mamalia organ pencernaannya yang pertama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Jadi itu yang perlu kalian ingat. Untuk minggu depannya kita akan bertemu lagi. Untuk itu kurang dan lebihnya materi kita hari ini ibu mohon dimaafkan. Kita akan bertemu pekan depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih. Ya, terima kasih.